Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya di dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni. Sebelum saya mulai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini di dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian strategi pembelajaran seni, yang kedua, pendekatan pembelajaran seni, lalu yang ketiga, faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pembelajaran, lalu yang keempat adalah metode pembelajaran. Di dalamnya akan dibahas juga mengenai metode pembelajaran inquiry dan project based learning. Baik, materi yang pertama kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp. Beliau menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang wajib dilakukan oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran ini merupakan salah satu alat untuk memfasilitasi pendidik dan peserta didik di dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tentunya lebih efektif dan efisien. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran seni. Menurut KBBI Online mengatakan bahwa pendekatan adalah proses, cara, perbuatan mendekati, yakni hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya. Nah, bila melihat pada hal ini, pendekatan dalam proses belajar mengajar itu sendiri lebih menekankan pendekatan pada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center dan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center. Nah, pada pembelajaran era ini pemerintah lebih menekankan dan sekolah pun lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yakni student center, yang mana siswa di sini lebih aktif, lebih memberikan pemikiran kritisnya di dalam kelas, bertukar pendapat dengan teman dan gurunya, serta memberikan berbagai pendapat sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Materi selanjutnya yakni mengenai faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pembelajaran. Menurut Alexander dan Davis, ada 4 faktor yang harus kita persiapkan sebelum kita menentukan strategi pembelajaran. Yakni yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi sebelum kita menentukan strategi pembelajaran, hal yang paling pertama kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan tersebut. Baru setelah itu kita dapat menyesuaikan apa strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang kedua adalah kondisi peserta didik. Jadi kita juga harus melihat situasi dan keadaan peserta didik yang akan kita ajar. Tentunya kita harus menyesuaikan juga strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut, ya. Lalu yang ketiga, sumber dan fasilitas yang tersedia. Nah, kita juga harus mempertimbangkan sumber dan media apa saja yang diperlukan dan tentunya yang tersedia yang ada di dalam kelas ataupun yang mungkin harus kita siapkan secara mandiri. Lalu yang keempat, karakteristik teknik dan metode penyajian. Nah, metode penyajiannya itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi keempat faktor ini saling mendukung dan tentunya menjadi suatu pertimbangan kepada kita sebagai pendidik sebelum menentukan strategi pembelajaran yang tentunya sesuai dengan karakteristik siswa kita di kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni metode pembelajaran. Di sini
saya memberikan dua contoh metode pembelajaran, yakni pembelajaran inquiry dan project based learning. Kedua metode pembelajaran ini saat ini memang sedang digembor-gemborkan untuk selalu diterapkan di dalam proses pembelajaran di kelas, karena dianggap pembelajaran ini pembelajaran yang tentunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif ya. Nah, yang pertama adalah metode pembelajaran inquiry. Nah, menurut Wardoyo, pembelajaran inquiry adalah sebuah aktivitas yang melibatkan adanya proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan informasi sebagai pendukung. Nah, bila dilihat dari pengertian inquiry ini, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam metode pembelajaran inquiry ini siswa dilatih untuk selalu berpikir secara kritis dan tentunya mencari sendiri solusi dari permasalahan yang telah dipersiapkan ya. Nah, bila dilihat dari hal itu, maka dapat kita simpulkan bahwa inquiry ini masuk ke dalam pendekatan student center, yakni pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kemudian adapun tahapan-tahapan pembelajaran dalam metode inquiry ini, yakni yang pertama adalah menentukan orientasi permasalahan. Lalu yang kedua merumuskan masalah. Lalu yang ketiga membuat hipotesis. Lalu yang keempat adalah eksplorasi, yakni mengolah semua data-data dan temuan yang ditemukan oleh siswa. Lalu yang kelima menguji hipotesis. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni membuat kesimpulan. Materi yang terakhir yakni metode pembelajaran project based learning. Metode pembelajaran project based learning merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Jadi tugas proyek itu berupa permasalahan yang disodorkan. Nah, tahapan dari project based learning yang pertama yakni menentukan pertanyaan mendasar. Lalu yang kedua membuat desain proyek. Lalu yang ketiga menyusun penjadwalan. Lalu yang keempat memonitor kemajuan proyek. Yang kelima penilaian hasil. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Nah, project based learning ini juga lebih menekankan kepada pembelajaran, yakni dengan menggunakan pendekatan student center, yakni pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi kedua metode pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengarah kepada student center yang tentunya dapat adik-adik nanti praktikkan di sekolah dalam pembelajaran seni, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kedua metode pembelajaran ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, demikian pemaparan materi yang sudah Ibu berikan di dalam mata kuliah strategi pembelajaran seni hari ini. Sebelum Ibu menutup perkuliahan hari ini, jika ada yang mau ditanyakan mengenai apapun materi dari yang Ibu berikan, silahkan langsung berikan pertanyaan langsung kepada Ibu ya. Dan sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya di dalam pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan tentunya dengan materi yang berbeda ya. Untuk perkuliahan hari ini Ibu tutup dengan mengucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.